Halo, kembali lagi di podcast Psikolog IT. Masih bersama dengan saya Daud Antonius. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang Joker. Bagaimana latar belakang dan juga analisa psikologinya. Mungkin sebagian dari Anda sudah menyaksikan salah satu film solo Joker terbaru yang tayang tahun 2019 ini. Filmnya cukup viral dan banyak orang yang menghubungkan film ini dengan kesadaran akan kesehatan mental. Dan saya juga sudah melakukan beberapa riset terkait dengan karakter Joker. Jadi, jika kita gali lebih dalam, karakter Joker pertama kali diperkenalkan dalam komik superhero Batman ya dari DC Comics itu pada tanggal 25 April 1940. Alasan karakter Joker diciptakan adalah sebagai antitesis dari Batman atau tokoh penyeimbang karakternya. Sama seperti Sherlock Holmes yang memiliki lawan yaitu Profesor Moriarty yang sama seperti Joker, dia sifatnya itu menyeimbangkan karakter antara pahlawannya dengan penjahatnya satu sama lain. Joker dalam komik diperkenalkan sebagai karakter penjahat super yang psikopat dan juga sadis. Namun kemudian di tahun 1950-an ada permintaan dari Comic Code Authority. Itu meminta karakter Joker agak sedikit diubah. Akhirnya dia berubah menjadi sosok penjahat yang usil, jahil dan juga lebih ke prankster. Tapi akhirnya sisi gelapnya ini kembali lagi tahun 1970-an. Joker juga awalnya diciptakan sebagai cameo, jadi sebagai pemeran pendamping. Tapi editor di DC Comics melihat bahwa Joker ini punya potensi karena karakternya unik dan akhirnya sampai saat ini dia menjadi rival atau musuh abadi dari Batman. Lalu dari mana sebenarnya karakter Joker ini berasal? Joker diciptakan oleh 3 orang creator yang juga menciptakan Batman, yaitu Bill Finger, Bob Kane, dan juga Jerry Robinson. Berdasarkan keterangan para kreatornya, jadi awal karakter Joker ini sketsanya terinspirasi dari film klasik atau film bisu yang judulnya The Man Who Loved. Film ini adalah adaptasi novel dari judul yang sama karangan Victor Hugo. Jadi ada satu orang karakter di sana, itu seorang putra bangsawan yang dihukum oleh kerajaan karena menghina kerajaan. Jadi ayahnya dihukum mati, tapi si putra bangsawan ini dihukum lewat dokter bedah yang diminta untuk merusak wajahnya menjadi dalam tanda kutip ya seringai permanen. Jadi dia secara permanen itu senyum. Jadi wajahnya dibuat cacat dengan menarik bibirnya agar terlihat tersenyum terus. Jadi sepanjang hidupnya dia dihukum untuk memiliki wajah yang aneh. Nah, ini mengisahkan tentang pahlawan yang sakit hati. Agak berbeda dengan karakter Joker yang menceritakan tentang penjahat yang psikopat. Bahkan di salah satu komik dan juga film animasi Batman dikisahkan bahwa salah seorang partner Batman, Robin, itu dibunuh secara brutal oleh karakter Joker ini. Ada beberapa versi latar belakang karakter Joker dalam komik. Yang paling umum adalah dalam DC Comics edisi 168 terbitan 1951, Joker dikisahkan sebagai seorang penjahat yang bernama Red Hood yang jatuh ke dalam sebuah tangki yang berisi zat kimia. Jadi dalam satu momen ia kepergok lalu dia tidak sengaja jatuh ke dalam cairan tersebut. Nah, cairan ini mengubah dia. Kulitnya menjadi putih, pucat, rambutnya berubah jadi hijau, dan dia jadi memiliki cacat senyum yang aneh. Itu latar belakang yang paling terkenal kenapa munculnya karakter Joker dalam series Batman. Kemudian di tahun 1988, seorang penulis, Alan Moore, itu merilis sebuah komik atau novel grafis yang berjudul
The Killing Joke ini lebih mendalam membahas tentang karakter Joker. Jadi dalam komik ini, Joker dikisahkan sebagai seorang asisten insinyur dari lab di pabrik kimia yang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya demi mengejar impiannya sebagai seorang stand-up comedian. Jadi mirip seperti film Joker yang terbaru ya, agak mirip. Nah, namun akhirnya dia gagal mencapai impiannya yang ingin jadi stand-up itu. Nah, dia putus asa, kemudian istrinya sedang hamil di dalam komik tersebut, dan ia pun akhirnya setuju untuk menjadi penjahat. Jadi dia berkomplot dengan 2 orang penjahat untuk merampok pabrik tempat ia bekerja dulu setelah keluar. Nah, 2 penjahat ini memberi dia peran sebagai Red Hood atau sebagai orang dalam aksi perampokan. Jadi orang yang tahu tentang pabrik tersebut. Nah, 2 temannya ini sebenarnya sengaja menjebak si Joker ini. Jadi dia sengaja seperti jadi otak dari perampokan tersebut. Dan ketika mendapat hukuman, ia pasti dapat hukuman yang paling berat. Nah, ketika merencanakan aksi perampokan tersebut, karakternya itu mendapatkan telepon atau kabar bahwa istri dan anaknya yang masih dalam kandungan meninggal dunia. Kisah selanjutnya adalah ia ingin membatalkan aksi perampokan tersebut, tapi kedua temannya ini memaksa dan perampokan tetap terjadi. Dan ketika mulai memasuki pabrik yang ingin dirampok itu, mereka tertangkap. Jadi mereka kepergok oleh petugas keamanan dan tiba-tiba Batman muncul saat itu. Dan karakter Joker ini dalam komik yang baru tersebut itu terpojok dan akhirnya terjatuh ke dalam tangki cairan kimia. Dan ia sama seperti yang latar belakang sebelumnya, kulitnya berubah menjadi putih, bibirnya berubah jadi merah, kemudian rambutnya berubah jadi hijau, dan penampilannya itu berubah ditambah dengan tekanan ketika istri dan anaknya baru meninggal. Dan inilah seperti titik awal kelahiran dari karakter Joker. Joker sendiri sudah banyak dipublikasikan dalam komik dan juga film, dan banyak diperankan oleh berbagai aktor dengan karakternya masing-masing, dan latar belakangnya juga cenderung berubah-ubah. Diruntut dari filmnya, pertama itu Joker itu muncul di tahun 1966 di Batman TV series. Karakternya masih seperti prankster, jadi usil, jahil, menunjukkan agak sosiopat. Lalu ada juga di Batman film Batman tahun 1989. Kemudian di film Batman Animated Series, karakternya juga terus berubah dan berkembang. Yang paling berkesan, cukup berkesan adalah di film The Dark Knight di tahun 2008. Itu mendapatkan Oscar juga aktornya. Ada juga karakter Joker yang di film Suicide Squad yang sedikit nyentrik. Dan yang terbaru yang kita akan bahas adalah film solonya Joker yang dirilis tahun 2019 yang lebih menceritakan tentang pembentukan atau bagaimana terciptanya si Joker ini. Film Joker yang dirilis tahun 2019 mendapatkan respon yang cukup baik. Dari IMDb, ratingnya mencapai 8.9 sampai saat ini, dan juga dikategorikan sebagai film psychological thriller. Sutradara film Joker di tahun 2019 adalah Todd Phillips. Ia membentuk Joker sebagai seorang yang biasa saja, jadi orang pada umumnya yang memiliki impian untuk menjadi seorang stand-up comedian. Ia adalah seorang yang berprofesi sebagai penghibur, Jadi sejalan dengan karakternya itu, dia badut bernama aslinya adalah Arthur Fleck, dan dia mencoba untuk berkarir tapi seperti dapat penolakan dari masyarakat. Sedikit spoiler bagi teman-teman yang belum menyaksikan filmnya. Jadi karakter Joker di film ini itu menunjukkan kelemahan secara fisik maupun mental. Jadi ia sering mendapatkan bullying dan juga penyiksaan atau penganiayaan karena dia berbeda. Dia memiliki kondisi atau gangguan psikologis.
Gangguan psikologis yang dideritanya dikenal sebagai pseudobulbar effect atau disingkat PBA. Jadi gangguan ini membuat penderitanya itu sulit untuk menahan emosi yang ingin keluar. Jadi ia bisa saja tertawa ataupun menangis di saat yang tidak tepat. Ada ketidaksesuaian emosi yang dimunculkan dengan apa yang dirasakan, ya. Jadi sebagai contoh, bisa saja orang yang menderita PBA ini menangis atau tertawa secara tiba-tiba sangat kuat dan sulit untuk berhenti tertawanya. Jadi menangis atau tertawa di saat yang tidak tepat dan juga berlangsung lebih lama dari orang-orang normal pada umumnya. Jadi kalau kita menangis karena hal sedih, dia bisa tiba-tiba tanpa hal sedih sekalipun atau tertawa tanpa hal yang lucu sekalipun. Tiba-tiba moodnya bisa berubah juga menjadi frustasi atau marah, dan ekspresi wajah dan gesturnya itu tidak sesuai dengan emosi yang dirasakan. PBA atau pseudobulbar ini disebabkan oleh adanya kerusakan pada bagian otak depan atau otak yang biasanya membantu kita untuk mengendalikan emosi. Ini juga bisa muncul pada penderita pasca stroke, ya, ataupun orang yang mengalami demensia atau masalah kesulitan untuk berpikir. Muncul juga pada mereka yang Alzheimer atau kepikunan, Parkinson, dan juga penyakit sejenisnya yang terkait dengan syaraf. Pemicu PBA ini juga bisa secara neurologis dan juga psikologis. Jadi bisa saja ada gangguan di otak seperti tumor ataupun kejadian traumatik yang dialami di masa kecil. Selain PBA, karakter Joker di film terbarunya juga menunjukkan tanda-tanda dari psikosis dan juga skizofrenia. Jadi psikosis ini adalah kondisi di mana seseorang itu sulit membedakan antara imajinasinya dengan kenyataan. Jadi biasanya memunculkan delusi dan juga halusinasi. Dia percaya sesuatu yang dihayalkan itu adalah kenyataan. Delusi merujuk kepada sebuah keyakinan yang sebenarnya tidak tepat tapi diyakini sebagai sebuah kebenaran. Sebagai contoh, misalnya seorang menganggap dirinya adalah Tuhan, atau misalnya dia adalah utusan atau malaikat. Nah, itu bisa jadi delusional. Yang berikutnya adalah halusinasi. Itu kondisi di mana kita itu mendengar, melihat ataupun merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau tidak dirasakan oleh orang lain. Misalnya kita bicara sendiri, tapi bukan self-talk, ya, berbeda. Self-talk itu kan komunikasi atau diskusi dengan diri sendiri. Nah, ini seperti ada sensasinya. Di tengah keramaian, kita seperti melihat ataupun mendengar sesuatu dan kita yakini itu memang ada. Itu halusinasi. Nah, selain psikosis tadi, ada juga tanda-tanda skizofrenia yang dimunculkan dalam film ini. Jadi secara sederhana, skizofrenia ini termasuk ke dalam gangguan jiwa yang ditandai melalui gangguan emosional dan juga kemampuan berpikir. Tandanya seperti yang psikosis sama, ya. Jadi adanya halusinasi, kemudian cenderung menjadi paranoid, ya. Jadi takutan yang berlebihan, dan juga biasanya memunculkan perilaku-perilaku yang terkesan aneh. Gaya hidupnya tuh tidak teratur, kacau. Biasanya skizofrenia ini disebabkan oleh genetik. Nah, kalau misalnya kita saksikan filmnya, itu ada riwayat dari orang tuanya si Joker ini, atau dalam filmnya karakter Arthur ini, orang tuanya, ibunya itu menderita hal yang sama, yaitu skizofrenia. Kemudian didiagnosis juga narsistik dan juga suka dengan kekerasan dan juga penganiayaan anak. Itu orang tuanya. Yang paling umum, tipe skizofrenia itu dibagi atas skizofrenia paranoid atau merasa seperti terancam, ada yang mengamati, lebih kepada teror yang masuk ke dalam dirinya yang dia rasakan, dihalusinasikan, ada delusi seperti ancaman, ya. Dan juga itu yang pertama, ya, paranoid. Yang kedua adalah yang katatonik atau tipe yang pasif. Kalau tadi yang paranoid aktif, nah kalau katatonik ini seorang itu lebih kepada diam dan juga gelisah tanpa sebab. Jadi lebih kepada mengurung diri, kemudian
tidak bisa bergerak ya dalam beberapa waktu. Nah, atau yang tipe lainnya adalah tipe yang campuran, bisa paranoid dan juga katatonik dalam beberapa waktu tertentu. Satu hal yang perlu saya tekankan adalah jangan melakukan diagnosis sendiri atau self-diagnosis ya. Anda kalau misalnya melihat beberapa tanda kecenderungan gangguan jiwa tetap harus diperiksakan dan juga didiagnosis oleh para profesional. Yang kita bahas di sini adalah apa yang dimunculkan dalam film tersebut. Beberapa hal penting bisa kita ambil ketika selesai menyaksikan film Joker ini. Bukan tindakan kekerasan ataupun aksi kriminal, tapi lebih kepada pesan akan kesadaran tentang kesehatan mental. Jadi sama halnya seperti fisik, mental kita juga perlu dijaga kesehatannya. Jadi kalau misalnya fisik kita itu sering sakit karena ada virus dari lingkungan sekitar, ada kuman dan hal lainnya, nah mental kita juga bisa jadi terkena virus dari diri kita sendiri dan juga dari lingkungan kita jika tidak kita jaga. Nah yang harus kita pahami adalah bahwa mereka dengan gangguan jiwa atau yang disingkat ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, itu sebenarnya bukan mencari perhatian, tapi mereka butuh akan dukungan. Film ini juga mengajarkan kita untuk tidak dengan mudah menghakimi orang lain. Kita mungkin bisa melihat sesuatu hal yang aneh, sesuatu hal yang salah, tapi kita belum tentu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan walaupun kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan, bukan berarti kita bisa menghakimi perbuatan ataupun gangguan dalam tanda kutip yang dimunculkan oleh mereka. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari latar belakang, karakter, dan juga analisa gangguan psikologis dari film Joker. Dan pada episode setelah ini, kita masih juga akan membahas tentang Criminal Minds dengan beberapa orang ataupun kasus yang menarik untuk kita gali dan bedah. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai bertemu lagi pada episode-episode berikutnya.